Irlandia adalah negara merdeka kecil di Eropa Barat Laut. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Dublin. Negara ini menempati sekitar 56% pulau Irlandia, dengan 1/6 sisanya ditempati oleh Irlandia Utara, yang merupakan bagian dari Kerajaan Inggris Raya. Irlandia juga disebut sebagai Pulau Zamrud. Hal ini dikarenakan pedesaannya yang hijau dan menakjubkan, dengan lahan pertanian bergelombang yang terutama digunakan untuk padang rumput menutupi sebagian besar bagian tengah negara, serta pegunungan yang menjulang di dekat pantai. Banyak orang menganggap orang Irlandia sangat hangat hati dan santai. Obrolan ringan adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari, bahkan di antara orang asing. Bersikap sopan juga sangat penting di kalangan orang Irlandia. Seringkali mereka menggunakan kata tolong dan terima kasih, serta menggunakan cara tidak langsung untuk meminta sesuatu. Misalnya, alih-alih mengatakan buka jendela, mereka mungkin akan berkata, saya bertanya-tanya apakah Anda bisa membuka jendela tolong? Meskipun sangat ramah dan menyambut, sulit bagi orang luar untuk benar-benar terhubung dengan orang Irlandia. Melampaui tingkat yang dangkal, ada alasan mengapa orang Irlandia memiliki sejarah panjang yang mencakup bertahun-tahun kesulitan dan perjuangan, terutama di bawah pemerintahan Inggris dan kemudian Inggris pada tahun 1840-an. Penyakit busuk kentang melanda dan menyebabkan kelaparan massal yang mengakibatkan kematian sekitar 1 juta orang. Setidaknya sebanyak itu pula orang meninggalkan tanah air mereka setelah kelaparan ini. Kekurangan pekerjaan dan masalah lainnya menyebabkan imigrasi terus berlanjut. Sebagai hasilnya, sedikit lebih dari setengah jumlah orang yang tinggal di Irlandia saat ini adalah seperti pada tahun 1845. Setelah berabad-abad pendudukan, penindasan, dan pergolakan sosial, orang-orang Irlandia mengembangkan rasa kesetiaan kelompok yang kuat dan kelelahan protektif terhadap orang luar. Struktur keluarga yang erat dan ikatan komunitas lokal menjadi sarana bertahan hidup serta sumber identitas dan dukungan di antara orang Irlandia. Oleh karena itu, masuk ke dalam kelompok-kelompok mapan ini bisa jadi sulit bagi pendatang baru. Meskipun orang Irlandia mungkin tampak mudah didekati, benar-benar terhubung dengan mereka pada tingkat yang lebih dalam dapat terbukti menantang bagi mereka yang bukan bagian dari jaringan sosial mapan mereka. Dalam hal posisi geografis, lokasi Irlandia adalah sebaik yang didapat. Irlandia adalah salah satu negara Eropa terdekat dengan AS dan Kanada. Itu juga merupakan titik awal yang fantastis untuk menjelajahi seluruh Eropa. Inggris kurang dari 1 jam jauhnya, Barcelona hanya penerbangan 2 jam, dan Roma hanya 3 jam. Untuk pelancong dunia, hampir tidak ada basis rumah yang lebih baik dimanapun daripada Irlandia. Saat ini ada banyak ekspatriat di Irlandia dan tempat ini dianggap sebagai pusat internasional berkat lokasi geografisnya serta hubungan sejarah dan budayanya dengan Eropa, Inggris, dan AS. Dengan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi, ini adalah tempat yang nyaman bagi penutur bahasa Inggris untuk tinggal, belajar, dan bekerja. Saat ini sekitar 1,1 juta orang asing tinggal di Irlandia, yang merupakan 21,8% dari total populasi negara yang berjumlah 5,2 juta jiwa. Kejahatan di sini sangat rendah dibandingkan dengan bagian lain di Eropa, dan polisi sebagian besar tidak bersenjata. Istilah Irlandia untuk polisi, yaitu Garda Síochána, berarti pelindung perdamaian. Hanya dalam keadaan yang sangat ekstrim, polisi akan membawa senjata, seperti dalam penggerebekan narkoba, terorisme, atau situasi penyanderaan. Secara umum, Irlandia memiliki tingkat kepemilikan senjata dan kejahatan senjata yang sangat rendah, sehingga tidak benar-benar diperlukan pasukan polisi yang bersenjata lengkap. Diperkirakan ada sekitar 7 warga sipil yang memiliki senjata api per 100 orang di Irlandia dibandingkan dengan Swiss yang memiliki 27,6 senjata api per 100 penduduk. Hal ini telah membantu membentuk reputasi Irlandia sebagai tempat yang relatif aman dan stabil untuk tinggal. Saat ini, semua penduduk tetap di Irlandia berhak atas perawatan kesehatan yang ditawarkan berdasarkan dana pemerintah. Namun, Anda mungkin masih harus membayar sendiri untuk beberapa layanan, seperti kunjungan dokter umum. Layanan kesehatan Irlandia sangat baik dan menduduki peringkat kedua dalam Indeks Inovasi Layanan Kesehatan Dunia 2022 setelah Swiss. Peringkat ini naik dari posisi keempat pada tahun 2021 dan kelima pada tahun 2020.
Saat ini, Eksekutif Layanan Kesehatan Irlandia atau HSE menawarkan perawatan kesehatan gratis untuk penduduk berpenghasilan rendah. Orang di bawah 70 tahun dengan pendapatan di bawah $1.000 AS dan orang di atas 70 tahun dengan pendapatan di bawah $29.000 AS dapat menggunakan layanan ini tanpa membayar. Namun, 68% penduduk Irlandia yang pendapatannya di atas ambang batas ini harus membeli kartu medis swasta untuk rumah sakit besar dan layanan medis. Sisi negatifnya, butuh waktu lama untuk menyelesaikan prosedur medis. Jika Anda memiliki masalah yang tidak mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan mendesak, Anda mungkin harus menunggu sekitar 10 hingga 14 jam. Alasan penantian yang lama ini adalah karena terlalu banyak orang yang membutuhkan perawatan, yang saat ini melebihi kapasitas rumah sakit. Selain itu, banyak dokter telah memilih untuk bekerja di negara-negara berbahasa Inggris lainnya, seperti Australia, karena gaji dan kondisi kerja yang lebih baik pada tahun 2022. Dua dokter Irlandia pergi bekerja di Australia yang berkontribusi pada kekurangan tenaga medis profesional di Irlandia. Dalam hal perumahan, mencari tempat tinggal bisa menjadi sulit dan mahal. Harga rumah naik sebesar 5,4% dalam 12 bulan hingga Januari 2024, dengan peningkatan 4,5% di Dublin dan kenaikan 6,1% di luar Dublin. Harga diperkirakan akan terus tumbuh karena kekurangan pasokan perumahan. Kekurangan pasokan juga berdampak pada harga sewa yang relatif tinggi di kota-kota. Sementara itu, jam penuh waktu di Irlandia sedikit lebih lama dari rata-rata 35 hingga 38 jam di Jerman, Prancis, dan Skandinavia. Budaya kerja di Irlandia masih menekankan keseimbangan dan ketersediaan pekerjaan paruh waktu di Irlandia mirip dengan yang ada di Skandinavia. Secara keseluruhan, jam penuh waktu yang lebih pendek dan banyak pilihan paruh waktu membuat lingkungan kerja di Irlandia lebih seimbang. Ibu kota Irlandia, Dublin, adalah rumah bagi lebih dari 500 juta orang dan memiliki komunitas ekspatriat yang aktif dan besar. Dublin adalah tempat yang bagus bagi orang-orang yang datang ke Irlandia untuk bekerja, serta menjadi rumah bagi dua universitas terbaik Irlandia, Trinity College Dublin dan University College Dublin. Salah satu kekurangannya adalah menemukan rumah. Harga sewa di Dublin cukup tinggi, menjadikannya kota termahal di dunia bagi penyewa. Menurut sebuah studi tahun 2023, misalnya, rata-rata sewa bulanan untuk apartemen satu kamar tidur di pusat kota Dublin berkisar antara $1.900 hingga $2.300. Di pinggiran kota, apartemen satu kamar tidur biasanya disewakan dengan harga $1.500 hingga $1.900. Harga sewa dapat bervariasi secara signifikan berdasarkan faktor-faktor seperti ukuran apartemen, lingkungan, usia, dan kondisi. Di pantai barat Irlandia, Galway jauh lebih kecil daripada Dublin dan biasanya memiliki biaya hidup yang lebih rendah. Kota ini terletak di tepi laut, menawarkan pemandangan indah, tetapi sering mengalami hujan. Harga sewa di sini relatif sederhana dibandingkan dengan Dublin, berkisar antara $1.200 hingga $1.500 untuk apartemen satu kamar tidur. Galway dirayakan sebagai kota yang dinamis dan beragam, dengan sumber daya sejarah dan budaya yang luar biasa, serta memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada orang-orang yang mencari kehidupan yang sedikit lebih lambat. Ini adalah kota terbesar kedua di Irlandia. Kota Cork berada di selatan pulau itu, santai, padat, dan terjangkau. Harga sewa untuk apartemen satu kamar tidur di kota Cork berkisar antara $1.400 hingga $1.800 per bulan, dan kota ini merupakan rumah bagi beberapa perusahaan global besar, sehingga menjadikannya pilihan yang bagus bagi orang-orang yang pindah ke Irlandia untuk bekerja. Cork memiliki suasana yang hebat, dengan pengunjung turis yang sering dan besar. Populasi pelajar juga menjaga suasana tetap hidup. Orang Irlandia sangat menyukai pub, dan bagi banyak orang, hal ini menjadi daya tarik bagi negara tersebut. Namun, kehidupan sosial di Irlandia sangat bergantung pada alkohol, yang mungkin tidak menarik jika Anda tidak minum. Jika Anda minum, Anda akan menyukai Irlandia. Orang Irlandia sangat mencintai pub, yang merupakan bagian penting dari pesona negara ini. Namun jika Anda tidak suka minum, Anda mungkin akan merasa Irlandia sedikit mengejutkan. Alkohol telah tertanam dalam budaya Irlandia sejak zaman kuno. Di Irlandia, pergi ke pub setelah bekerja adalah hal yang umum. Menyaksikan matahari terbenam sambil menikmati minuman, atau bahkan bersulang untuk kehidupan seseorang setelah mereka meninggal. Jika tidak merangkul budaya pub, tinggal di Irlandia mungkin menantang bagi Anda.
Menurut statistik konsumsi alkohol, 44% orang dewasa Irlandia minum alkohol setidaknya sekali seminggu, dan rata-rata orang Irlandia mengonsumsi 10 liter alkohol per tahun. Namun kegembiraan minum telah berkurang karena harga alkohol meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan harga unit minimum yang diterapkan pada tahun 2022 menetapkan harga dasar lebih dari $1 untuk setiap 10 gram alkohol, menjadikan Irlandia negara termahal untuk alkohol di Eropa. Selain itu, Irlandia juga memiliki pajak alkohol tertinggi di Eropa. Salah satu pub paling terkenal di Dublin adalah Temple Bar, yang didirikan pada tahun 1840. Pub ini terkenal karena lokasinya dan menawarkan lebih dari 450 jenis whisky langka, menjadikannya koleksi terbesar di Irlandia. Namun, penduduk setempat sering menganggapnya sebagai perangkap turis. Pub di sekitar area ini tidak akan menjadi pub Irlandia asli dan hanya akan dikunjungi oleh turis. Selain itu, mereka cenderung mengenakan biaya sekitar 30 hingga 50% lebih banyak untuk makanan dan minuman. Jika Anda mencari hiburan malam yang mahal, kebanyakan bersama turis lain, Anda dapat pergi ke Temple Bar. Jika tidak, lebih baik pergi ke tempat lain, karena terkadang bisa sedikit berbahaya akibat perkelahian orang mabuk. Menurut orang-orang yang telah kami ajak bicara, pemerintah Irlandia menempatkan banyak sumber daya untuk mempromosikan perilaku bertanggung jawab seputar alkohol. Dan dalam beberapa tahun terakhir, tempat-tempat yang tenang, termasuk pub yang tenang, juga telah dibuka. Setiap tahun, pada tanggal 17 Maret, Hari Saint Patrick dirayakan sebagai hari libur nasional di Irlandia. Hari ini memperingati kehidupan dan warisan Saint Patrick, Santo Pelindung Irlandia, yang dianggap memperkenalkan agama Kristen ke negara tersebut pada abad ke-5. Selama hari ini, orang Irlandia merayakan identitas nasional mereka. Ada parade besar di mana orang-orang mengenakan pakaian hijau dan berpartisipasi dalam pesta minum, menari, serta berbagai acara komunitas. Ini adalah perayaan yang meriah dan menyenangkan dari identitas dan kebanggaan Irlandia saat orang-orang Irlandia berkumpul untuk menghormati Santo Pelindung Nasional mereka. Dalam hal harga bahan bakar, harga rata-rata gas bensin di Irlandia sekitar $2,10 per liter. Sementara harga solar serupa rata-rata sekitar $2,5 per liter. Harga bahan bakar yang tinggi di Irlandia sebagian besar disebabkan oleh pajak yang signifikan yang dikenakan pada bensin dan diesel, yang mencapai lebih dari 50% dari total harga di pompa. Irlandia memiliki beberapa pajak bahan bakar tertinggi di Eropa, dengan pemerintah mengumpulkan sekitar 64 sen per liter pajak untuk bensin dan diesel. Sebagai perbandingan, harga rata-rata bensin di Inggris sekitar $1,75 per liter, dan harga solar di Inggris sekitar $1,80 per liter. Tarif pajak bahan bakar di Inggris lebih rendah daripada di Irlandia dan Inggris, hanya sekitar 18 hingga 22% dari total harga di pompa. Untuk merangkum perbedaan utama, pengemudi di Irlandia dapat berharap untuk membayar sekitar 2 kali lipat harga bahan bakar dibandingkan dengan Amerika Serikat, dan sekitar 20 hingga 25% lebih banyak daripada di Inggris Raya, sebagian besar karena tarif pajak bahan bakar yang jauh lebih tinggi di Irlandia. Irlandia terkenal dengan cuacanya yang suram dan hujan hampir sepanjang tahun. Cuaca di sini tidak dapat diprediksi, sehingga Anda mungkin mengalami langit cerah dan hujan deras dalam hari yang sama atau bahkan sore yang sama. Sementara, jarang turun salju di Irlandia, sebagian besar tahun masih bisa dingin. Jika Anda lebih suka sinar matahari yang stabil, Irlandia mungkin bukan tujuan yang ideal untuk Anda. Namun, jika Anda seorang penggemar olahraga, maka Irlandia telah menyediakannya untuk Anda. Sepak bola Gaelic dan hurling adalah dua olahraga paling populer di Irlandia yang berakar kuat dalam budaya Irlandia. Sepak bola Gaelic, olahraga nasional, melibatkan dua tim yang terdiri dari 15 pemain yang bertujuan untuk mencetak gol dengan menendang atau meninju bola ke gawang atau melewati mister gawang. Olahraga ini dimainkan pada tingkat amatir di seluruh kejuaraan sepak bola senior seluruh Irlandia, yang merupakan acara tahunan besar. Hurling dikenal karena kecepatan dan intensitas fisiknya yang tinggi. Hurling dimainkan dengan tongkat kayu yang disebut hurley dan bola kecil yang disebut sliotar.
Tujuannya adalah untuk mengarahkan Sliotar ke gawang atau melewati Mister Gawang. Kejuaraan hurling senior seluruh Irlandia adalah acara penting lainnya. Kedua olahraga tersebut merupakan bagian integral dari identitas Irlandia, dengan kejuaraan mereka menjadi sorotan kalender olahraga. Jika Anda adalah warga negara AS, Anda tidak memerlukan visa untuk memasuki Irlandia. Namun, jika Anda berencana untuk tinggal selama lebih dari 90 hari untuk bekerja atau belajar di Irlandia, Anda harus mendaftar dan memastikan bahwa Anda memiliki izin yang benar untuk menutupi masa tinggal Anda. Visa dan izin Irlandia biasanya dikeluarkan sebagai izin jangka panjang atau jangka pendek berdasarkan pekerjaan, studi, atau reunifikasi keluarga. Ada juga program khusus untuk tinggal di Irlandia sebagai investor atau pensiunan. Program Investor Imigran menawarkan peluang besar bagi individu dengan kekayaan bersih tinggi yang berencana untuk pindah ke Irlandia. Di bawah program ini, individu diharuskan untuk berinvestasi dalam dana atau perwalian yang disetujui mulai dari 1 juta euro. Atau mereka dapat menyumbangkan 500.000 euro atau lebih untuk sebuah proyek di bidang seni, olahraga, kesehatan, budaya, atau pendidikan. Pilihan lain adalah untuk mengajukan permohonan bagi penduduk di Irlandia berdasarkan hubungan keluarga. Calon pelamar biasanya memiliki orang tua, kakek nenek, atau buyut yang berasal dari Irlandia. Anda biasanya perlu mengajukan permohonan visa atau izin yang Anda butuhkan di kedutaan besar atau konsulat Irlandia setempat sebelum meninggalkan AS. Ini membawa kita ke akhir video. Silahkan bagikan pemikiran Anda di bagian komentar dan jangan lupa klik tombol suka. Selamat tinggal!